Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam ibadah Bible Study pada hari Kamis 9 Juli. Kita arahkan mata rohani kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mohon hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah yang kita kerjakan. Roh Kudus mengurapi setiap kita. Katakan, wahai di mana kerinduanku? Wahai di mana kerinduanku? Bukan dapat memandang wajahmu, karena salahku kulukai hatimu. Tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu. Betapa kejam perasaanku. Wahai di mana? Wahai di mana kerinduanku? Ku kan dapat memandang wajahmu, karena salahku ku lukai hatimu. Tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu. Betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Ku akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya padamu. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bukan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Haleluya.
Katakan, wahai di mana kerinduanku. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Wahai di mana kerinduanku, bukan dapat memandang wajahmu, karena salahku ku lukai hatiku, tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu, betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Ku kan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Kini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Engkau terimalah diriku. Ku kan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya padamu. Haleluya. Seperti pujian ini Bapa, ajar kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau terus mengingatkan kami bahwa begitu singkatnya hidup kami di bumi ini, dan kami harus terus mempersiapkan untuk kami masuk langit baru, bumi baru. Olehnya Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu, kami perlu pimpinan Roh Kudus-Mu, biar kami tidak salah dalam setiap langkah kami. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar kebenaran-kebenaran-Nya akan memberkati umat
puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran yang ada, yang tertulis di dalam kitab atau surat Yakobus. Ya, mungkin ayat ini termasuk jarang kita dengar, tetapi di balik kebenaran-kebenaran ini ada satu berkat kekal yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, kita lihat di dalam Yakobus pasal 1. Kita lihat Yakobus pasal 1, coba dibaca ayat 9 dan 10. Yakobus pasal 1 ayat 9 dan 10. Ya, silakan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-9 dan yang 10, demikian firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Iya, ayat ini sepertinya paradoks ya. Orang yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya rendah, ya, kedudukannya rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ya, keadaan yang rendah ini dalam bahasa aslinya dikatakan tapeinos, ya. Rendah ini maksudnya dalam hal keuangan. Ya, jadi orang-orang yang sangat minim secara keuangan. Ya, bermegah di sini dalam bahasa aslinya adalah kaumai itu bangga atau sukacita. Ya, jadi sepertinya ayat ini satu hal yang paradoks, tetapi kita mau melihat ya mengapa ayat ini berbicara seperti itu. Ya, ini tentu kebenaran yang menyimpan berkat yang abadi bagi kita. Ya, di balik ayat ini kita akan mendapatkan berkat kekal bagi setiap kita. Mengapa orang yang berada dalam keadaan rendah diberikan kesempatan bermegah? Karena kedudukan yang tinggi. Ya, kalau kita baca di ayat 9 ya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Ya, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ya, tadi saya katakan keadaan yang rendah itu tapeinos, itu artinya dia dalam hal keuangan. Jadi mungkin orang yang miskin, orang yang tidak berharta. Tapi mereka akan bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ya, tentu ayat ini tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat di atasnya. Ya, tentu tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat di atasnya, yaitu mulai ayat 2 dan seterusnya. Ya, tidak usah kita baca. Ya, jadi ini mengarah pada kehidupan orang percaya. Ini mengarah pada kehidupan orang percaya yang masuk dalam pencobaan. Kehidupan orang percaya yang masuk dalam penderitaan berkenaan dengan hidup kebenaran yang dijalaninya. Dan ternyata mereka adalah orang-orang percaya yang tahan uji. Ya, mereka adalah orang-orang percaya yang tahan uji. Sekalipun dalam penderitaan yang berkepanjangan, dia tetap bertekun. Dia tetap bertekun dan dia tetap mampu hidup dalam kebenaran. Artinya dia tidak menghalalkan segala cara demi kelangsungan hidupnya. Ya. Jadi kenyataan ini sering kita lihat. Ada orang-orang percaya yang diizinkan masuk dalam penderitaan hidup yang sangat berat. Ya. Tolong ya,
keadaan hidup yang sangat berat, pencobaan, penderitaan yang sangat berat, dan ini berlangsung lama. Ini berlangsung lama dan dia harus menghadapi keadaan seperti itu. Oke. Ya. Ya, sekali lagi saya katakan, memang akan kita jumpai, kita temui orang-orang percaya yang hidup dalam pencobaan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam ketidaknyamanan. Dan ini berlangsung lama, bertahun-tahun. Tetapi memang Alkitab katakan, orang-orang seperti itu, biarlah mereka diizinkan mengalami hal itu. Mereka diizinkan mengalami hal seperti itu karena untuk menguji iman mereka. Untuk menguji iman mereka. Dan penderitaan ini berkepanjangan. Penderitaan ini bisa berkepanjangan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap bertekun. Ya. Mereka orang-orang ini tetap bertekun. Artinya dia tetap hidup dalam kebenaran. Dia tidak mau menggeser hidup kebenaran ini demi kelangsungan hidupnya. Ya. Jadi dia rela menghadapi hal seperti ini. Dia tidak mau menghalalkan segala cara. Ya. Dan dia sepertinya pasrah. Jadi dia punya integritas. Bagaimana aku tetap hidup dalam kebenaran sekalipun aku harus masuk dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dan itu kenyataannya sering kita hadapi. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara juga ada dalam ketidaknyamanan hidup. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini juga ada dalam pencobaan yang begitu berat. Bapak Ibu Saudara masuk dalam penderitaan yang tidak tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menaruh curiga dan jangan pernah menaruh curiga pada Tuhan. Ya. Jadi kalau toh Tuhan izinkan kita mati, ya. Jadi kalau toh Tuhan izinkan kita mati karena kelaparan, ya. Jadi karena kita hidup benar di hadapan Tuhan dan Tuhan mungkin izinkan kita mati karena kelaparan, karena kita memang tidak mau menghalalkan cara-cara, ya itu lebih baik. Ya, tetapi ini kan satu kondisi ekstrim. Rasanya kita tidak atau sulit menemukan orang-orang seperti itu. Ya, saya percaya ketika orang percaya menjalani hidup dalam kebenaran, mereka pasti dicukupkan oleh Tuhan. Mereka pasti dicukupkan oleh Tuhan. Dan kita sering juga melihat atau menemukan orang percaya. Kita sering menemukan atau melihat orang percaya yang karena ingin mempertahankan hidupnya, atau dia ingin hidup seperti orang lain hidup, maka mereka bisa rela melakukan hidup. Ya, mereka rela melakukan hidup tercela. Jadi dia rela melakukan hidup tercela demi dia bisa menggelar hidup seperti yang orang lain jalani. Nah, kita jangan terseret pada prinsip atau konsep seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tetap tenang. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap padanya. Jangan kita menggadaikan, ya, menggadaikan kebesaran nama Tuhan yang kita sandang. Ya. Ya, kan kita itu hidup menjalani hidup ini kan seperti menyandang kebesaran nama Tuhan. Jangan kita menggadaikan itu demi kita bisa melangsungkan hidup seperti yang kita kehendaki. Jangan. Ya. Akhirnya kita akan menemukan orang-orang yang rela, ya, mereka menipu saudaranya, mereka berbohong, ya, mereka merancang satu kejahatan,
mereka merancang kelicikan demi keuntungannya. Ya, belum lagi yang lebih parah, mereka rela menjual diri, menjual harga diri demi hidup yang dia inginkan. Nah, ini menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Ini menyesatkan. Ya, saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, kalau tidak boleh dikatakan kekurangan, ya, tapi saya katakan sederhana. Ya, tetapi di balik kesederhanaan ini, orang tua saya mengajarkan bagaimana kita tetap memiliki integritas. Kita tetap memiliki integritas. Kita tidak mau merepotin banyak orang. Ya mungkin ada 1-2 orang yang kita repotin, tetapi kita tidak merugikan mereka. Tidak merugikan. Ya, dan kita tetap hidup ya dengan reputasi yang saya rasa cukup baik. Ya, reputasi yang cukup baik. Ya, ini yang menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau saya mengingat kehidupan saya kira-kira 40 tahun yang lalu, ya 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, ketika saya masih SMP, ya SD, SMA, kita masuk dalam kehidupan yang cukup sulit. Ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan mencukupkan. Ya, biasalah kita kekurangan sini sana sedikit, tapi tetap Tuhan cukupkan. Dan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Ya, kita akan 8 bersaudara. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan 8 bersaudara. Ayah saya single fighter bekerja, ibu saya ibu rumah tangga. Ya, semuanya sekolah. Ya, dan ayah saya memiliki kerinduan supaya anaknya semua bisa kuliah. Dan itu dibuktikan bisa kuliah dengan menjalani hidup yang sangat sederhana ini. Tanpa keluhan, tanpa bersungut-sungut kita menjalani hidup ini. Ya, sekalipun kita saat itu belum begitu atau belum sangat rohani, tetapi kita memiliki mental yang bagus. Ya, kita memiliki karakter yang bagus. Tidak pernah kita diajarkan untuk merancang kejahatan, menipu, apapun tidak pernah. Ya, jadi perjalanan panjang hidup Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan, itu bisa menjadi berkat yang itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, ponakan kita, nanti cucu kita. Ya. Dan sebaiknya percaya harus pernah melewati perjalanan panjang hidup yang notabene mungkin dalam keterbatasan sangat-sangat sederhana hidup yang kita jalani. Tapi itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Karena ternyata akhirnya ketika itu kita jalani dan kita lulus, ada satu kebanggaan yang ada di dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami penderitaan panjang, wah kekurangan ini, kekurangan itu, tetapi kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu nanti kita bisa bangga, kita bisa bersyukur melewati saat-saat itu, dan akhirnya kita diizinkan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat jasmani juga akhirnya setelah melewati jalan panjang kehidupan seperti itu. Ya. Jadi orang percaya harus tidak alergi. Kita tidak boleh alergi dengan penderitaan, dengan pencobaan hidup ini, dengan perlakuan orang lain terhadap kita yang tidak seperti yang kita inginkan. Kita jangan alergi dengan hal-hal seperti itu. Kita jangan kaget. Kita jangan banyak menuntut untuk diperlakukan lebih baik, ya, menuntut untuk apa yang kita inginkan dicukupi, jangan. Ya, kita jalani hidup ini seperti yang Tuhan ajarkan. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya diizinkan melewati penderitaan yang panjang ini, pencobaan yang sepertinya tidak berkeputusan,
tetaplah kita memiliki integritas. Tetaplah kita pegang kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melenceng ke kiri. Jangan kita melenceng ke kanan. Kita jangan sampai kita menabrak rambu-rambu kebenaran yang akhirnya hidup kita tercela. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini harus saya sampaikan, karena seperti beberapa kali saya katakan bahwa keadaan akhir zaman ini tidak akan lebih baik. Karena Alkitab menubuatkan seperti itu. Ya, keadaan kehidupan yang akan kita jalani ke depan itu tidak ada jaminan akan menjadi lebih baik. Ya, Alkitab katakan akan semakin lebih sulit. Ya, situasi global ini yang membuat masing-masing negara ya punya kepentingan sendiri dan mereka bisa menerapkan kebijakan demi keselamatan, demi kesuksesan negara mereka masing-masing. Mereka bisa nggak ambil pusing dengan negara lain, dan kita harus siap. Demikian juga dengan kehidupan pribadi lepas pribadi. Alkitab mengatakan orang-orang akan semakin lebih egois, ya, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, ya, licik. Kita tidak bisa berharap banyak, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Ya, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita jalani adalah bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita terhimpit dengan kesulitan hidup yang mungkin akan lama kita alami. Ya. Tetapi Alkitab katakan, kalau kita bisa bertahan sampai kesudahannya, kita akan menjadi orang-orang yang bisa menikmati atau bermegah, ya, akan kedudukan yang tinggi. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu berharap. Ya, kita tidak boleh terlalu berharap bahwa penderitaan, pencobaan yang sedang kita jalani ini akan segera berakhir. Kita jangan terlalu berharap. Ya. Kita jangan terlalu berharap bahwa penderitaan, pencobaan hidup yang sedang kita jalani ini akan segera berakhir dan kita akan terbebas dari masalah hidup. Jangan, Bapak Ibu. Ya, pikiran kita jangan disetting ke sana. Jangan disetting. Kalau toh penderitaan, pencobaan itu berakhir, puji Tuhan. Kalau toh tidak segera berakhir, puji Tuhan. Ya. Semuanya ini boleh terjadi diizinkan oleh Tuhan. Ya, semua ini boleh terjadi diizinkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tidak bisa komplain. Dan kita tidak boleh menaruh curiga kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok enggak selesai penderitaan yang aku alami? Dari satu penderitaan nanti selesai, datang lagi penderitaan. Dari satu pencobaan kita lewati, datang lagi satu pencobaan. Terus ya, silih berganti pencobaan dan penderitaan ini kita alami. Ya. Bapak Ibu Saudara tidak perlu merantap. Ya. Tidak perlu sampai kita komplain. Kenapa Tuhan tidak segera berakhir? Tidak perlu. Ya. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan mengontrol semua peristiwa hidup yang kita jalani. Kita harus yakin semua peristiwa hidup yang kita jalani ini ada di bawah kontrol tangan Tuhan yang kuat. Ya. Dan mungkin di pemandangan Tuhan, justru keadaan ini baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Justru mungkin keadaan ini dipandang baik oleh Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini untuk pertumbuhan rohani kita. Ya, justru dipandang baik. Ya, saya pernah
ya kita cerita-cerita ringan ya, cerita-cerita ringan dengan teman-teman di kantor ya. Ya kita menceritakan ada teman-teman kita ya yang itu yang cerita ibu-ibu ya, dia cerita wah suaminya gajinya sekian ya, gajinya tinggi tapi istrinya tidak mengalami damai sejahtera, rumah tangganya nggak mengalami damai sejahtera karena ternyata suaminya punya ya biasalah punya wanita idaman lain ya. Nanti ada lagi cerita begitu ya, ada yang cuman punya wanita idaman lain tapi ada yang sampai ditinggalkan, artinya pisah, cerai. Dan ada beberapa contoh orang-orang seperti itu ya. Akhirnya saya katakan ya, saya katakan, jadi kalau misalnya ibu-ibu ya, saya bilangkan mereka, teman-teman saya wanita, jadi kalau misalnya suamimu itu belum diizinkan Tuhan untuk mendapatkan berkat atau gaji yang tinggi, itu justru mungkin itu cara Tuhan melindungi rumah tanggamu. Saya bilang begitu. Mereka wah kayaknya protes. Cuma saya suruh renung, coba renungkan. Mungkin justru itu dipakai oleh Tuhan untuk melindungi rumah tanggamu, sehingga suamimu diberikan penghasilan yang cukup, tidak berlebih tapi tidak kurang ya. Ya bisa jadi itu justru dipakai oleh itu dipakai sebagai cara Tuhan untuk melindungi rumah tangga ini. Dia merenungkan, iya ya benar juga ya Mas terakhir ini. Iya coba kalau suamimu berlebih kayak suami temanmu itu, coba kayak misalnya penghasilan sampai 81 juta, belum tentu dia setia, belum tentu bisa setiap hari ada bersama kamu ya, ada bersama anak-anak, belum tentu. Dengan gaji sampai 80 misalnya, sampai 60, 80 juta, 100 juta, mungkin dia punya agenda, punya acara-acara lain di dalam hidup mereka ya. Jadi jangan kita merindukan kehidupan orang lain ya. Jangan kita merindukan kehidupan orang lain untuk boleh terjadi dalam hidup kita. Jangan. Bagi Tuhan kehidupan kita itu ya seperti itu yang ideal. Dan kita harus mensyukuri. Ya. Emang dikira wanita-wanita dengan memiliki pasangan hidup dengan karir yang tinggi, dia seorang manajer, dia seorang direktur yang gajinya sampai ratusan juta, memang dia nggak khawatir? Belum tentu. Mereka pasti was-was juga. Ya, was-was juga. Nah kalau misalnya istri itu seorang ibu rumah tangga, bagaimana dia selalu curiga? Ya, selalu curiga karena kedudukan suaminya yang begitu. Ya. Jadi kita bersyukur dengan apa yang bisa kita nikmati saat ini. Kalau Tuhan izinkan kita boleh menikmati seperti ini, ya sudah bersyukur. Ya. Bahkan kalau orang tua yang bijaksana dia akan mendoakan supaya anak-anaknya jangan diberkati jasmani, jangan diberkati secara jasmani secara berlebihan sebelum rohaninya matang. Ya, jadi kalau udah rohaninya matang, rohaninya kuat, baru diberkati secara jasmani. Nah ini bagus. Jadi nanti ketika dia diberkati jasmani dengan gaji sampai puluhan ratusan juta, dia akan kokoh, dia tidak akan menciderai perkawinannya, tidak mungkin. Ya. Jadi perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, orang percaya, kalau saat ini diizinkan mengalami yang pas-pasan, anggap itu sebagai cara Tuhan memelihara kita. Cara Tuhan memelihara kita, memelihara keluarga kita. Mungkin dengan keadaan seperti itu, Tuhan berharap supaya kita selalu bergantung pada Tuhan. Kita selalu bergantung pada Tuhan. Ya,
Loh, kalau saudara misalnya suami saudara sebulan dalam satu keluarga itu bisa menghasilkan 60 juta, 80 juta sebulan. Coba, saudara bisa tidak tergantung pada Tuhan. Saudara merasa seperti tidak merasa perlu Tuhan. Ya. Jadi saudara seperti merasa tidak perlu Tuhan. Nah, ini yang membahayakan. Ya, ini yang membahayakan. Tetapi kalau saudara diizinkan dengan penghasilan segitu tetapi saudara masih terus lapar dan haus akan lawatan Tuhan, nah ini yang bagus. Ini yang bagus. Ya, berkat jasmani melimpah, tetapi lapar dan haus kita akan lawatan Tuhan makin kuat. Nah, ini yang bagus. Ini mestinya yang harus ada dalam diri orang percaya. Nanti akhirnya kita akan menjadi apa? Orang-orang yang diperkaya Tuhan, tetapi menggunakan kekayaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi yang penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang menjadi bagian kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Di luar itu biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan. Kita karyawan, kita kerja, mari kita kerja keras. Kita dituntut untuk on time, disiplin waktu, profesional, jujur, ya, kita hemat. Itu bagian kita, itu yang harus kita kerjakan. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita sudah mengerjakan ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, tapi ternyata keadaan ekonomi rumah tangga kita ternyata biasa-biasa saja, ya sudah, kita bersyukur. Kita bersyukur. Ya. Jadi memang ada saatnya orang-orang seperti ini yang dikatakan orang-orang yang menderita berkepanjangan, masuk dalam pencobaan yang berkepanjangan. Ada saatnya orang-orang seperti ini akan bisa bermegah. Bisa bermegah, artinya mereka akan ada rasa bangga dalam dirinya karena dia sudah melewati perjalanan hidup yang begitu panjang dan melelahkan itu dalam pencobaan hidup, dan dia dinyatakan lulus. Dia bangga, ya, karena ketika dia menjalani hidup yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan kondisi yang seperti itu, dia tidak melakukan sesuatu yang tercela di hadapan Tuhan. Ya, ingat, dia tidak melakukan sesuatu yang tercela di hadapan Tuhan. Dan orang-orang ini nanti dia akan memiliki kedudukan yang tinggi di kekekalan. Ya, jadi kalau Alkitab tadi katakan apa? Saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi, ini belum tentu di bumi. Bermegahnya itu nanti bisa di bumi, tetapi yang pasti dia akan bermegah di kekekalan. Dan itu yang jauh lebih penting. Ya, kalau kita bermegah di bumi, berapa tahun sih kita di bumi? Ya, kita sukses paling usia 45-50. Kita hidup sampai 7, menikmati. Kita menikmati kesuksesan paling sampai 75. Di atas 75 tahun kita udah nggak bisa menikmati. Hanya rentang waktu 25 tahun kita menikmati. Tapi setelahnya kehidupan kekal yang menentukan. Maka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Ya, silakan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia sudah tahan uji. Selama dia menjalani hidup dalam pencobaan, dia tidak melakukan sesuatu yang tercela. Dia tidak melukai hati Tuhan. Dia tidak melukai hati sesamanya. Dia rela melukai diri sendiri daripada melukai orang lain. Nah, ini orang-orang yang saya katakan lulus. Terus ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini dijanjikan oleh Allah yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, perhatikan. Ya, perhatikan.
Orang-orang yang memang benar-benar mengasihi Tuhan, mereka tidak akan mudah melakukan perbuatan tercela, atau bahkan dia tidak akan melakukan perbuatan tercela. Ingat, ya, saya ulangi, orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia tidak mudah atau tidak akan berbuat yang tercela. Jadi kalau kita berbuat tercela, bisa kita korupsi, ya, kita merampok dengan cara yang halus, kita menipu saudara kita, menipu perusahaan kita dengan cara yang halus, itu kita nggak bisa dikatakan kita mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Orang-orang seperti itu tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak mungkin melakukan perbuatan tercela, karena itu dia tahu itu akan melukai hati Tuhan. Ya, dia tahu itu melukai hati Tuhan. Kecuali dia orang Kristen yang tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan. Orang Kristen, orang percaya yang tidak pernah membangun intimasi dengan Tuhan. Dia tidak pernah nyambung, tidak pernah merasa nyambung dengan Tuhan. Mereka mudah melukai Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak mengasihi Tuhan. Berarti kan, orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, mereka tidak mudah berbuat ceroboh. Aduh, tidak mudah. Setiap mau melakukan sesuatu, mereka pasti pertimbangkan. Ini melukai perasaan Tuhan enggak? Ini melukai perasaan Tuhan enggak? Ya. Kita kalau mengasihi istri kita mengasihi pacar kita enggak mungkin melukai hati dia, enggak mungkin. Yang benar enggak mungkin. Kalau kita memang mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi pacar kita, tidak mungkin kita melukai dengan sengaja, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Bagaimana aku mengasihi kamu terus aku melukai, tidak mungkin. Sama kalau kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita melukai dia. Maka di dalam Yakobus katakan, ya, berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya dia sudah lulus melewati pencobaan yang panjang itu, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi orang-orang yang tahan uji ketika dia menghadapi penderitaan, ketika dia menghadapi pencobaan hidup, ketika dia menghadapi kesesakan, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak mengasihi, dia akan cari jalan keluar dengan caranya. Ya, orang-orang yang ada dalam tekanan masalah kehidupannya, ya, masalah ekonomi rumah tangganya di dalam tekanan yang berat. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dia menghalalkan segala cara. Pasti dia akan menghalalkan segala cara. Dia bisa tega menipu saudara kandungnya. Dia tega menipu mertuanya, menipu orang tuanya, tega. Pasti tega. Ya, ini jangan. Ya, ini menjadi awasan. Jangan. Bapak Ibu saudara tidak boleh. Ya, tadi saya katakan ekstrim. Kalau misalnya memang diizinkan mati karena nggak bisa makan, siap. Ya, daripada saya harus menjalani hidup yang tercela. Ya, ini yang ekstrim. Tapi rasanya ketika kita menjalani hidup yang benar, nggak mungkin kita mati kelaparan. Tuhan akan kirimkan, ya, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang murah hati. Ya, saya mengatakan hal ini Bapak Ibu Saudara karena siapapun kita pasti pernah melewati jalan panjang penderitaan. Ya, setiap kita pasti pernah melewati jalan panjang penderitaan. Memang masing-masing orang akan berbeda, bentuk penderitaan berbeda. Ya, saya dengan Om Adi, dengan Pak Kristianto, mungkin dengan Pak Eko, beda bentuk penderitaan kita masing-masing berbeda. Ada orang-orang yang bentuk penderitaannya secara ekonomi kekurangan, ya,
mengalami PHK, ya, mengalami PHK, usahanya bangkrut, bisa. Ya, itu satu bentuk penderitaan. Ada lagi nanti orang yang mengalami penderitaan karena apa? Diperlakukan tidak adil, ya, diperlakukan yang tidak pantas oleh keluarga mertua. Ya, kalau misalnya kita tinggal ikut mertua atau ikut siapapun, kita diperlakukan tidak adil. Ya, kita dipaksa untuk terus mengalah. Ya, kita dipaksa untuk terus mengalah karena kita memang sedang ikut orang lain. Kan ada kan? Kita ikut orang lain, ikut omnya, om tante, kita nggak bisa. Kita dipaksa untuk terus mengalah, sekalipun kita benar. Ya. Ada lagi nanti ada saudara kita yang dikhianati oleh pasangan hidup, ditinggal, ya, karena suaminya lagi bermasalah dengan income-nya, si istrinya rela meninggalkan. Ada saja. Itu bentuk penderitaan yang masing-masing bisa mengalami hal seperti itu. Ada nanti orang-orang yang merasa diterlantarkan atau tidak diperhatikan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya. Ada, itu bentuk penderitaan juga. Ya, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ada lagi nanti orang yang kerja keras tapi tidak bisa menikmati hasil dari kerja keras. Karena apa? Dia hidup di tengah-tengah keluarga besar dan ada banyak jiwa, ada banyak orang yang harus dia bantu. Ya, dia menderita, tapi dia tetap rela membantu. Banyak, ya, banyak. Jadi penderitaan itu macam-macam. Banyak hal penderitaan. Ada lagi nanti ada orang yang direndahkan, ya, direndahkan di keluarga mertua atau di mana kita direndahkan, kita menerima perlakuan buruk. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seberat apapun penderitaan yang Bapak Ibu alami, seberat apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang jalani saat ini, ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini ketika mendengar khotbah ini, Bapak Ibu Saudara ada dalam penderitaan yang sangat kuat. Tapi sekali lagi saya ingatkan, bertahanlah untuk hidup dalam kebenaran. Ya, kalau memang Bapak Ibu Saudara benar-benar mengasihi Tuhan, kalau memang Bapak Ibu Saudara benar-benar mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti bisa untuk tidak melakukan sesuatu yang tercela. Pasti bisa. Coba kita lihat di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 3. Ya, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia, Ya, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kita selalu ingat, Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini mengalami hal seperti itu kecil dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Oke, mungkin dibandingkan Tuhan Yesus jauh. Paulus atau rasul-rasul yang lain, ya, atau orang-orang saleh di abad-abad pertama, mereka rela disiksa, mereka rela dianiaya, tetapi mereka tetap teguh, ya, teguh, memiliki integritas, tidak mau digoyahkan oleh penderitaan. Ya. Inilah salah satu bentuk penyangkalan diri yang tidak bisa kita hindarkan. Ini salah satu bentuk penyangkalan diri orang percaya yang tidak bisa kita hindarkan. Ya, penyangkalan diri yang tidak bisa kita hindarkan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara memang benar-benar
bisa menikmati. Nah, ini yang saya lakukan. Ada orang-orang tuh ketika dia menderita itu tidak ada sumut-sumut, nggak ada sumut-sumut, nggak ada keluhan, tidak ada menyalahkan orang lain, nggak ada. Jadi saya menemukan ada orang-orang yang ketika dia menderita secara jasmani, ya secara psikis dia menderita, tetapi dia tidak bersumut-sumut, dia tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari kambing hitam. Kenapa saya harus menderita? Nah, orang-orang seperti ini yang saya katakan, dia seperti menikmati penderitaan itu. Benar. Bapak Ibu saudara akan ketemu orang-orang seperti itu. Kenapa kita katakan menikmati? Dia tetap bisa bersuka cita. Dia tetap bisa bersuka cita. Dia tetap bisa memuji Tuhan. Ketika ketemu orang lain, tidak selalu dia mengeluh. Tidak selalu dia mengeluh sesuatu yang jasmani supaya orang lain iba. Enggak. Hebat. Kalau Bapak Ibu saudara bisa menjalani hidup seperti ini, hebat. Di tengah-tengah penderitaan yang panjang ini, Bapak Ibu saudara sama sekali tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak mencari pihak yang bisa disalahkan. Dan yang hebat, Bapak Ibu saudara tidak selalu bercerita pada orang lain supaya ditolong. Itu yang paling hebat. Itu. Rata-rata kita kalau menderita pasti ngeluh. Wah, ini yang menceritakan hal yang supaya ditolong. Ya, kita mencari belas kasihan. Saya tidak mengatakan ini salah, saya tidak mengatakan salah. Tetapi kalau misalnya orang ini bisa menyimpan segala penderitaan ini, disimpan sendiri, dan dia tahu kepada siapa dia akan mengeluh, dia tahu kepada siapa dia akan mengatakan hal ini, hebat dia. Ya. Jangan setiap ketemu orang ngeluh, ketemu orang itu ngeluh, ketemu ini ngeluh. Enggak. Jadi kayak untuk kebanggaan, penderitaan itu dipamerkan. Ya. Bagaimana kita lihat kehidupan Paulus yang sangat menderita, tetapi di ujung pelayanan dia bisa mengatakan sesuatu yang indah. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagaimana ketika Bapak Ibu saudara menderita dalam pencobaan yang kuat, yang sangat berat, Bapak Ibu saudara mengatakan dalam diri Bapak Ibu saudara sendiri. Jadi ketika kita masuk dalam kehidupan yang sangat berat, dalam penderitaan, dalam pencobaan, kita mengatakan di dalam diri kita sendiri bahwa saya sedang masuk dalam perlombaan. Saya sedang masuk dalam pertandingan. Seperti Paulus katakan. Dan kalau ini nanti akhirnya kita lulus, ya sampai kita lanjut usia, kita lulus, kita tidak melakukan sesuatu yang tercela, kita bisa ngomong seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi penderitaan panjang yang kita lewati, yang mungkin orang lain akan mengatakan, aduh kasihan ya. Orang lain lihat kita tuh kasihan ya. Tapi kita sendiri happy. Kita menikmati. Kita merasa ada di dalam pertandingan. Dan kita ingin mengakhiri pertandingan ini dengan indah. Mencapai garis akhir dan tidak menggoyahkan iman. Bagaimana perasaan seperti itu ada di dalam diri Bapak Ibu saudara dan saya. Ya, saya ingatkan kalau ada yang saat ini Bapak Ibu saudara dalam masalah penderitaan, coba spirit Paulus itu diadopsi, kita ambil, kita membayangkan kita ada dalam pertandingan itu, dan kita menikmati itu, dan kita bercita-cita, kita berkeinginan supaya kita mengakhiri pertandingan itu dengan amat baik, karena mahkota kehidupan itu sudah menanti kita.
Inilah puncak pencapaian orang percaya. Inilah puncak pencapaian orang percaya, mengakhiri hidup setelah dia melukis lembar dalam kanvas hidup dengan lukisan yang indah. Dan orang seperti ini dia akan tersenyum di ujung maut. Dia tersenyum di ujung maut. Dia punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Punya pengalaman hidup yang luar biasa. Memang dia jatuh bangun. Dia bisa salah, bisa melakukan kesalahan, tapi bukan kesalahan yang mayor, bukan kesalahan yang prinsip. Ya. Nah, orang-orang seperti ini akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Ya, yang dikatakan inilah yang akan memperoleh kedudukan yang tinggi ketika dia ada di kekekalan nanti. Orang-orang seperti inilah yang akan boleh menikmati langit baru, bumi baru. Sementara ada orang kaya yang dikatakan tadi, dikatakan kedudukannya yang rendah. Ya. Jadi ada orang-orang kaya yang nanti akhirnya dia akan mengalami kedudukan yang rendah. Kenapa? Karena orang ini fokus hidupnya bagaimana dia menambahkan harta duniawi dari hari ke hari, sehingga dia tidak ada waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Coba kalau kita lihat di dalam Yakobus tadi, Yakobus 1 tadi ayat 10, Yakobus 1 ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Jadi ada orang-orang yang kaya yang nanti akhirnya ada kedudukan yang rendah. Karena apa? Karena orang ini tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan. Dia tidak pernah memperkarakan kepantasan hidupnya di hadapan Tuhan. Yang ada di dalam benaknya, bagaimana dia menambah hartanya, bagaimana dia menambah kekayaannya, bagaimana dia harus menginvestasi uangnya. Nggak salah kita menginvest uang, kita nggak salah. Tapi harus ada waktu untuk kita membangun intimasi dengan Tuhan. Jadi orang-orang kaya ini dia akan direndahkan di kekekalan, dia akan menempati tempat yang paling rendah. Karena mereka orang-orang seperti ini miskin akan kebenaran firman Tuhan. Miskin akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam jiwanya tidak ada guratan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada guratan kebenaran firman yang tersimpan di dalam bejana jiwanya. Orang ini akan direndahkan. Saya ingatkan, ya, kita memang perlu merintis karir, kita perlu merintis usaha sekuat semampu kita, tapi kita tidak boleh melupakan bagaimana membangun intimasi dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun intimasi dengan Tuhan. Ya. Ada orang-orang kaya yang menganggap bahwa hidup yang mereka jalani itu masih panjang. Ada orang-orang kaya yang menganggap seperti itu, bahwa dia seolah-olah akan menjalani hidup ini masih panjang. Nanti saja, nanti ada waktunya serius dengan Tuhan. Mereka selalu menunda dan menunda. Ya. Jiwanya tidak pernah memiliki lapar dan haus akan firman. Tidak pernah ada lapar dan haus akan firman, tidak pernah. Tidak pernah ada kerinduan untuk ada di kaki Tuhan. Tidak pernah ada kerinduan di kaki Tuhan. Nah, saya katakan orang-orang seperti ini, mereka menjadi orang-orang yang hina. Coba kita lihat Lukas 12. Lukas 12 ayat 13. Lukas 13 ya, ayat 16, mulai 16. Lukas pasal 13. Pasal 12, Lukas 12. Lukas pasal 12 ayat 16. Ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka,
suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah ini nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya rasa berikut ini sudah dipahami secara garis besar. Saya berharap tidak ada Bapak Ibu Saudara yang seperti orang kaya yang bodoh ini. Bodoh. Dia hanya memikirkan harus aku apakan hartaku ini. Di dalam benaknya itu ada harta dan harta. Dia tidak pernah memikirkan kekosongan jiwanya. Ya. Walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya. Ya. Jadi jangan pernah kita membayangkan bahwa harta itu akan membuat kita nyaman, harta itu akan membuat kita merasa damai, harta itu akan membuat kita aman. Salah besar itu. Salah besar. Dia katakan, hai orang bodoh, ya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Jadi kita ini kapanpun kita bisa diambil oleh Tuhan. Kapanpun kita bisa dieksekusi oleh Tuhan. Jadi jangan kita puas dengan kekayaan kita. Tetap kita harus memikirkan bagaimana kita merajut hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ini yang mestinya kita kerjakan. Ya. Dan inilah sebenarnya orang-orang yang paling malang. Ya. Orang-orang yang paling malang adalah orang-orang yang tidak pernah membangun intimasi dengan Tuhan, yang hanya mengandalkan kekayaannya, yang dia katakan jiwanya akan tenang. Tidak mungkin bisa tenang. Tidak mungkin jiwanya akan tenang. Ya. Ini yang dikatakan orang-orang malang. Orang-orang yang tidak memiliki harta di surga, jiwanya kosong. Yang tadi saya katakan, tidak ada goresan seberkas pun yang tersimpan di dalam bejana hatinya. Jadi dia nggak ada firman yang mengisi bejana hatinya, nggak ada. Sama sekali tidak ada seberkas firman, tidak nampak dalam bejana hatinya. Dan ini orang-orang seperti ini yang saya katakan orang-orang yang malang. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat yang dikatakan sangat dipandang hina. Yang Mazmur 73 katakan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Rupa mereka kau pandang hina. Inilah orang-orang kaya yang tidak pernah memikirkan nasib kekal jiwanya, yang menganggap bahwa kekayaan itu akan bisa memberi ketenangan. Salah besar. Orang-orang seperti ini akan dipandang hina di kekekalan. Ya. Kalau orang sudah dipandang hina, udah pasti tidak ada tempat di sisi Tuhan. Mereka akan terbuang dari hadapan Tuhan. Nah, jadi kekayaan itu sebenarnya menipu. Ya, boleh dikatakan kekayaan itu menipu karena dia tidak akan menemani kita. Dia tidak akan pernah menemani kita di kekekalan. Ya. Dan hilang dalam sekejap. Seperti bunga rumput hilang dalam sekejap, tidak berbekas. Nah, maka kita jangan terlena.
Kita harus ada waktu untuk memikirkan nasib kekal kita. Kita harus ada waktu untuk memikirkan nasib kekal jiwa kita. Dan yang kedua, kita harus ada waktu untuk membangun misbah pribadi di hadapan Tuhan. Harus ada. Ya, karena kalau tidak, kita menjadi orang-orang yang terhina, orang-orang terhilang dari hadapan Tuhan. Ya, dan ini dikatakan orang kaya yang memiliki kedudukan yang rendah karena dia dipandang hina, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Kita jangan menjadi orang-orang seperti itu. Ya, kita boleh kaya tapi jangan kita ingin kaya. Kita harus terus memperkaya diri kita dengan kebenaran dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat, Tuhan Engkau pembelaku. Tuhan Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar anugerah, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Bapa di surga,
Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukan. Kuatkan iman percaya kami, biar kami tidak goyah sekalipun kami harus memasuki hidup yang sangat sulit ini Tuhan. Kami tetap memiliki integritas untuk kami pegang kebenaran firman-Mu. Biar kami tidak jatuh, kami tidak melenceng ke kanan ke kiri, tapi kami tetap hidup seturut kebenaran firman-Mu. Kami ada di dalam rel kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani Tuhan Engkau limpahkan bagi kami. Damai sejahtera, sukacita surgawi Engkau hadirkan dalam rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Engkau pakai para pemimpin, presiden, wakil presiden, dan seluruh stafnya untuk membawa bangsa ini keluar dari kesulitan saat ini. Dan kami boleh memasuki keadaan yang lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.